Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita jelaskan muqaddimah dari usul tsalatsah, pentingnya kita melajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah. Ilmu yang berkaitan tentang agama kita, yaitu agama Islam dengan dalilnya. Yang kedua yang harus kita ketahui setelah kita berilmu adalah amal, diamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Setelah kita berilmu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu tersebut, mengamalkan konsekuensi dari keimanan tersebut. Namanya orang yang beriman harus beramal saleh. Tidak bisa orang ngaku beriman gak mau sholat, tidak bisa. Orang yang beriman harus sholat, orang yang beriman harus berpuasa, ini amal saleh. Orang yang beriman harus membayar zakat, orang yang beriman harus haji dan umrah kalau dia mampu menempuh perjalanan ke sana. Orang yang beriman harus menghormati tetangga, tidak mengganggu tetangga. Orang yang beriman harus menghormati tamu. Orang yang beriman tidak menggibahin orang. Orang yang beriman tidak membolimi orang lain. Ini amal saleh, harus diamalkan, harus tampak. Orang yang beriman harus tutup aurat. Ini sebagai seorang wanita harus menutup aurat. Menutup jilbab itu menunjukkan orang itu beriman. Jilbab itu bagian dari keimanan. Amal saleh itu bagian dari keimanan. Amal soleh itu bagian dari keimanan, tidak bisa dipisahkan. Habis kita amalkan, kita dakwahkan kepada orang lain. Dan ketika berdakwah, habis berdakwah tentunya kita akan menghadapi ujian dan cobaan. Makanya pentingnya kita bersabar. Ini yang keempat, harus bersabar. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengemban dalil dari 4 ini adalah dalam surat Al-Asr. 4 perkara yang harus kita ketahui itu disebutkan dalam surat Al-Asr. Kemarin sudah kita jelaskan juga, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kondisi kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berilmu, wa amilus salihat, dan beramal saleh, dan nasihat menasihati dalam kesabaran, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kebenaran, kesabaran. Itu dalilnya. Imam Syafi'i kemarin juga kita sudah jelaskan. Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau seandainya Allah tidak menurunkan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran sebagai hujjah bagi umat manusia, tidak menurunkan di muka bumi ini Al-Quran, cukup yang diturunkan surat Al-Asr ini saja, itu sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Kok seandainya tidak ada Al-Quran di muka bumi ini, cukup cuma 1 surat Al-Asr saja yang diturunkan, itu sudah cukup untuk menjadi bukti kebenaran bagi umat manusia, sebagai petunjuk gitu loh. Sudah bisa imtithal hukmillahi syar'i khabran wa talab. Naam, sudah cukup itu. Ini menunjukkan akan agungnya surat Al-Asr. Ini surat pendek yang insya Allah juga akan kita hafal nanti, bagian dari 16 surat yang harus kita hafal insya Allah. Ini surat Al-Asr. Nah, makanya pentingnya kita ini dalam beragama ini harus mendahulukan ilmu terlebih dahulu. Ilmu ini penting dalam masalah agama kita, dalam mengenal Allah, dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mengenal agama kita. Syariat agama ini
tentang sholat, tentang zakat, harus tahu ilmunya. Maksudnya apa? Tahu ilmunya, tahu dalil-dalilnya yang berkaitan dengan Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, hak-hak yang harus kita tunaikan apa saja, itu paling nggak kita tahu dalilnya. Yang pertama berkaitan dengan Allah, Allah itu harus kita imani, harus kita bertauhid kepadanya, nggak boleh kita berbuat syirik kepadanya, tahu dalilnya. Karena dalam Al-Quran diperintahkan, karena dalam Al-Quran disebutkan tidak ada dosa yang, dalam Al-Quran tidak ada dosa yang tidak ada dosa kecuali akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik. Itu kita tahu, sering kita dengar. Jadi wajib kita bertauhid kepada Allah, tahu dalilnya. Nah, dan kita tahu Rasulullah SAW, apa posisinya Rasulullah SAW dalam agama kita, apa yang harus kita lakukan kepada Rasulullah SAW, mengimani beliau, percaya apa yang beliau sampaikan, seperti itu. Dan ini jelas semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, harus kita laksanakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi segala apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya Rasulullah SAW. Hal-hal seperti ini harus kita ketahui. Nah, sebelum kita beribadah, demikian juga sholat, gerakan sholat, ini kita paham pentingnya ilmu. Pokoknya ketika mau bayar zakat, tahu kadar wajib zakat itu berapa, kapan waktu mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Kapan waktunya boleh, kapan waktunya wajib, terutama zakat fitrah ini. Saya bicara zakat fitrah ini. Dan juga yang lainnya. Dan juga yang lainnya. Seperti zakat-zakat yang lainnya. Zakat harta, kapan kita wajib mengeluarkan zakat harta kita, berapa kadarnya, syarat-syaratnya bagaimana. Harus tahu. Ini agama kita ini berdasarkan dengan dalil, bukan ikut-ikutan. Dalam masalah zikir habis sholat, berzikirnya bagaimana, apa aja lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika zikir habis sholat, kita tahu, bukan ikut-ikutan. Kebanyakan di sini begini, di masjid ini begini, tidak begitu. Ini agama masalahnya, harus dengan ilmu. Nah, ini penting sekali. Makanya sampai-sampai Imam Bukhari beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari sampai beliau mengatakan ilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal dan berkata, sebelum kita berbuat dan sebelum kita berbicara. Imam Bukhari mengatakan harus berilmu dahulu, tahu ilmunya dahulu, baru kita berbuat dan baru kita beramal, baru kita berkata-kata, baru kita bersikap. Bukan beramal dulu baru ditanya, nggak tahu ya, kebanyakan orang begini ya, saya begini. Tidak bisa kayak gitu. Tahu dulu ilmunya, baru diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah wahai Muhammad, maka ketahuilah. Ini perkataannya Rasulullah, ini firmannya Allah. Wahai Muhammad, ketahuilah, berilmulah dahulu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan beristighfarlah, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dosa-dosamu. Ini berilmulah dahulu, kemudian datang perintah untuk berbuat. Apa itu? Fastaghfir li dhanbik, beristighfarlah engkau kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Tapi didahului dengan ilmu, cara yang bertaubat yang benar bagaimana. Ini juga harus diketahui. Taubat itu enggak, maaf ini tolong diperhatikan, cara bertobat itu enggak cuma saya tobat, saya kapok, enggak begitu. Tobat itu ada syaratnya. Harus menyesal, harus meninggalkan perbuatan itu, benar-benar ditinggalkan, dan orang-orangnya tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi perbuatan, meninggalkan perbuatan tersebut dan orang-orangnya, dan tidak mengulangi. Kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, kita tunaikan haknya orang lain. Maksudnya kita ngambil harta orang lain umpamanya, atau hartanya negara kita ambil, ya kita kembalikan. Itu syaratnya bertaubat. Jadi nggak sembarangan kita dalam apa? Bertobat.
Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbik. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan mohonlah ampun engkau kepada Allah dari dosa-dosamu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ilmu terlebih dahulu sebelum memerintahkan perintah perbuatan yang lain atau amalan yang lain, yaitu minta ampunan tadi. Sebelum engkau mengucapkan astagfirullah, sebelum engkau bertobat kepada Allah, berilmulah terlebih dahulu. Diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Disinilah pentingnya ilmu dan pentingnya mengawali ilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Nah, Masya Allah. Apalagi di zaman sekarang ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kebodohan semakin merajalela. Orang bodoh, Masya Allah, orang bodoh akan syariatnya. Sampai saya lucu kadang-kadang tuh dengar orang-orang yang ya Allah, kok sampai segitunya gitu loh dalam masalah agama. Ada orang bilang sama saya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah musta'an, saya kan biasa jadi imam, jamaah itu senang, alhamdulillah dengar, ya alhamdulillah lah. Saya bukannya bangga-banggakan diri, nggak senang itu mendengar bacaan kita. Bilang saya tuh senang dengan bacaannya Pak Umar, cuman bagusnya lagi kalau zikirnya itu dikeraskan, zikir bareng-bareng begitu loh Pak Umar. Masya Allah, zikirnya itu bareng-bareng begitu loh, amin amin gitu. Jadi sampai segitunya bodohnya orang akan syariat agama. Kok seandainya itu benar, seandainya itu ada dalilnya, ada petunjuknya dari agama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti kita kerjakan. Itu pentingnya kita berilmu sebelum kita itu berzikir, sebelum kita. Itu pentingnya kita berilmu. Kalau nggak berilmu ya seperti itu akhirnya. Harus dahulu dengan ilmu dahulu. Zikir seperti ini ada nggak tuntunannya? Cara berzikir, cara berdoa bareng-bareng diamini itu ada nggak tuntunannya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala kita cari, kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti kan nggak ada ilmunya perkara tersebut. Kalau nggak ada ilmunya, jangan dikerjakan, gitu. Jangan dikerjakan. Ini penting. Kita hidup di zaman sekarang ini, hidup yang subhanallah, fitnah merajalela, luar biasa, kebodohan di mana-mana. Orang semakin berani terhadap Allah, semakin jauh dari ajaran agama, banyak meninggalkan syariat agamanya sendiri, bodoh akan syariat agamanya sendiri. Ini penting kita untuk berilmu, belajar agama. Pentingnya kita mengawali segala sesuatu dengan ilmu. Sampai pun dalam urusan dunia, nggak sembarangan orang yang jadi teknisi bengkel itu, di ahas, semuanya bengkel ahas, nggak sembarangan, pasti punya sertifikat lulus mesin, masalah pengapian, mau kayak gitu, ada sertifikatnya. Nggak sembarangan. Itu dalam masalah dunia. Nah, dalam masalah agama kok sembarangan kita. Asal aja umumnya begini ya nggak bisa seperti itu. Umumnya seperti ini, nggak bisa. Ajaran agama ini berdasarkan dengan dalil, dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga kewajiban seorang Muslim mempelajari tiga permasalahan, tiga perkara. Selain 4 yang disebutkan di atas, ilmu, amal, berdakwah, bersabar, ada juga kewajiban seorang Muslim mempelajari 3 permasalahan dan mengamalkannya. Yang pertama meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan kita dan berikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Bahkan Allah utus untuk kita seorang Rasul dan menurunkan buat kita petunjuk, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka surga jaminannya. Barang siapa
yang menyimpang dari petunjuknya Rasulullah SAW, alias bermaksiat kepadanya, tidak mengindahkan perintahnya, menyeleweng, keluar dari rel ketaatan kepada Rasulullah SAW, maka jaminannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Ini dalilnya. Wajibnya kita taat kepada Rasul. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas perbuatan kalian di dunia, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa ini seorang rasul yang diutus ke Fir'aun ini? Musa alaihissalam. Maka Musa pun akan tetapi Fir'aun bermaksiat kepada Musa, maksudnya tidak mentaati Musa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab Fir'aun dengan azab yang amat sangat pedih dan keras, ditenggelamkan di Lautan Merah. Ini perkara yang pertama harus kita ketahui, wajib bagi kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, bapak dan ibu-ibu, bukan hal yang untuk sia-sia, bukan hanya untuk hidup cuman mikirin makan aja, enaknya yang dipikir, dicari enjoy yang happy-happy. Enggak. Kita hidup ini enggak main-main. Hidup ini tanggung jawab. Tanggung jawabnya berat hidup ini. Allah menciptakan kita, berikan kita rezeki, mencukupi kita, membekali kita akal dan perasaan, membekali kita hati yang bisa membedakan antara hak dan yang benar. Maka Allah tidak menciptakan kita untuk hal-hal yang percuma. Perkara jangan dikiranya Allah tidak akan menghisap kita. Jangan kiranya kita diciptakan sudah begitu saja mati-mati, tidak bisa. Anehnya ada orang-orang Muslim yang bodoh berkeyakinan seperti itu. Ya mati-matilah, tidak ada urusan lagi sudah setelah mati. Na'udzubillah min dzalik. Bisa kufur loh orang meyakini seperti itu. Habis mati ada pertanggungjawaban, ada hisab. Tidak main-main hidup ini. Makanya harus diniatkan segala sesuatu untuk beribadah. Segala sesuatu niatkan untuk ibadah. Cari nafkah untuk ibadah. Belajar seperti ini ibadah. Segala sesuatu. Didik anak, nyekolahin anak, nyiriin pondok untuk anak. Niatkan untuk ibadah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan bernilai ibadah. Bersedekah, bantu orang lain, bantu keluarga. Niatkan untuk ibadah yang pertama kali itu. Niatkan untuk Allah. Ikhlas karena Allah. Biar kita mendapatkan pahala. Biar tidak sia-sia apa yang kita usahakan. Bukan karena pujian, bukan karena ingin dilihat orang lain. Tidak. Nah, maka ini penting sekali. Allah ini menciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia. Bahkan Allah menciptakan kita dengan model tadi, ada akal, dibekali hati nurani, dibekali perasaan. Terus diutus untuk kita seorang nabi, gitu loh. Seorang nabi untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita yang benar itu mana, yang salah itu mana, yang menunjukkan kepada kita yang haram itu mana, yang haram itu mana, yang halal yang mana, yang baik, yang buruk itu mana. Itu diutus seorang nabi untuk kita, Nabi Muhammad SAW. Gak cuma nabi, dibekali nabi tersebut dengan wahyu. Masya Allah, Al-Quran. Makanya ini menunjukkan sekali lagi kalau hidup ini nggak main-main, ada aturannya. Dan Al-Quran diturunkan, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak membuat kita sengsara, bukan untuk menghimpit ruang lingkup kehidupan kita. Anda
Apa-apa enggak boleh Ustaz, ini enggak boleh. Kan ada orang ngomong kayak gitu tuh. Antum ngaji sama Ustaz Umar nanti apa-apa haram loh. Memang yang haram ya apa yang disampaikan oleh Allah haram itulah yang kita katakan haram. Yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu yang kita katakan itu haram. Dan coba dibandingkan bapak dan ibu-ibu, mana yang lebih banyak antara halal dengan haram itu coba dibandingkan. Di sini aja, cari aja barang yang haram di sini di rumah ini. Ada insya Allah. Bensin, insya Allah ada bensin. Haram kita makan karena membahayakan. Apalagi baygon ada nggak di rumah? Ada. Karena ini racun, membahayakan, haram hukumnya. Coba dicari lebih banyak mana minuman, makanan yang halal dengan yang haram. Masih banyak yang halal. Di rumah ini saja. Nggak usah keluar kita. Apalagi di muka bumi ini ada buah-buahan yang luar biasa. Jangan tanya di Sumatera ini buah-buahan ini Masya Allah. Tidak ada habisnya buah-buahan itu, orang jual buah di pinggir jalan itu. Habis ini ada ini, habis ini ada lagi. Terus muter terus buah-buahan. Yang diharamkan berapa? Bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Khomer, daging babi, daging anjing, binatang-binatang yang bertaring, memakan daging. Burung-burung yang memiliki cakar-cakar tajam, pemakan daging. Itu yang diharamkan. Sisanya halal. Subhanallah, bukan untuk membuat kita susah Al-Quran ini diturunkan, untuk mengatur kita, untuk kebahagiaan kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi Al-Quran ini sumber kebahagiaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pengen nggak hidup sengsara, hiduplah bersama Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Karena di zaman Allah orang yang bersama Al-Quran tidak akan hidup sengsara. Nah, makanya wajib kita mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menyelisih Allah dan Rasulnya sebagaimana yang dilakukan Fir'aun kepada Nabi siapa? Musa. Nah, ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang kedua yang harus kita ketahui, Allah tidak ridha. Permasalahan yang kedua yang harus kita ketahui juga, Allah tidak ridha kepada siapapun yang berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Tidak ridha kepada siapapun dari hambanya yang berbuat syirik kepada Allah. Allah disekutukan dengan makhluknya, Allah tidak ridho. Siapapun makhluk itu yang dijadikan tandingan dan syirik tadi, siapapun makhluknya, baik itu nabi, baik itu malaikat yang dijadikan tandingan, yang dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah, Allah tidak ridho. Atau batu besar, atau gunung Bukit Sikuntang namanya, kalau di situ jadikan kesyirikan, Allah tidak ridha. Pokoknya makhluk apapun yang dijadikan sekutu bagi Allah, Allah tidak meridhai. Dan Allah juga tidak meridhai pada orang yang berbuat syirik. Makanya ini dosa yang paling berat bapak dan ibu-ibu. Dosa besar, tidak diampuni orang kalau mati dalam kondisi berbuat apa? Syirik. Tidak diampuni. Makanya ustadz, kalau ada dai, ustadz mengajak kaum muslimin untuk menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah saja, menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Ini dai ini sebenarnya dai yang paling cinta kepada umat. Dai, ustadz yang paling sayang sama umat. Kenapa? Karena dia pengen membebaskan umat dari dosa yang amat sangat besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Daripada cuma dai adanya cuman ngajak sedekah aja. Subhanallah. Makanya orang Palembang ini semangat sedekahnya luar biasa loh. Karena memang kajiannya itu isinya sedekah gitu. Tapi nggak disinggung dalam masalah apa? Kesyirikan. Ini repot. Dikit-dikit ustaznya ini sedekah, ngajak sedekah. Apalagi nanti ada sekarang modelnya sedekah Al-Quran.
1.000.000 Al-Quran, 1.000 Al-Quran. Aduh, ana mau ngomong takut menimbulkan fitnah. Itu kok bener diaudit beneran, itu bener nggak dibelikan itu Al-Quran? Itu perlu diaudit juga. Saya pernah ngisi di mana itu Gunung Dempo itu, Pagar Alam. Ada artis di situ, artis yang ya mungkin terkenal lah gitu, galang dana untuk 1.000.000 Al-Quran. Satu orang kalau nggak salah berapa ya, 50.000 apa satu Al-Quran itu, atau 100.000 ya, 50.000 kelihatannya. Itu ada berapa masjid di Pagar Alam itu, Bapak dan Ibu-ibu. Itu hampir satu masjid itu terkumpul 30 sampai 50 juta. Satu masjid itu. Masya Allah, semangat memang orang-orang itu untuk kebaikan. Semoga benar-benar dibelikan Al-Quran gitu loh. Sekarang coba lihatlah dakwah-dakwah sekitar kita di TV-TV. Kalau bahas masalah apa ini, bahas masalah ya sedekah. Kamu sakit, sedekah. Sakit, sedekah. Punya masalah, sedekah lah. Masalahnya pokoknya urusan semuanya ujung-ujungnya sedekah. Dan sedekahnya disuruh lewat yayasan kita aja. Waduh, ini sudah repot juga kayak gini nih. Duit ini memang luar biasa banget. Nah, ini astagfirullahaladzim. Tidak pernah bahas masalah kesyirikan. Jarang kita temui, coba di TV-TV swasta, TV-TV atau TV-TV nasional kita. Ada nggak dai-dainya itu mengatakan syirik itu dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah? Padahal ini perkara yang amat sangat prinsip sekali. Makanya kalau kita bilang ustadz-ustadz seperti kita dikatakan memecah belah umat, ya Allah, kita ini ustadz, insya Allah ustadz-ustadz kita itu orang yang paling cinta kepada umat ini. Siang malam pagi petang yang didakwakan tauhid, la ilaha illallah, jauhi kesyirikan, ikuti Rasulullah SAW, jangan menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam. Inti dakwanya di situ. Malah kita dituduh segala macam tuduhan, la ilaha illallah. Dalilnya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kalau segala ibadah harus diperuntukkan untuk Allah dan jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah, dalam surat Al-Jin. Dalam surat Al-Jin. Jin ini dalam juz 29. Surat Al-Jin ayat 18. Juz 29 ya, di juz 29 itu ada surat Al-Jin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu milik Allah, dan janganlah engkau beribadah kepada Allah atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kalian. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan buat Allah dalam ibadah-ibadah kalian dengan suatu apapun. Yang ketiga, yang wajib kita ketahui jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, anna man ata'ar rasul, barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, barang siapa yang mentaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk loyal, cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh cinta kepada orang-orang yang benci dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh loyal dan cinta kepada orang-orang yang benci kepada Allah
dan memusuhi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun keluarganya sendiri, meskipun menantunya, meskipun anaknya, meskipun suaminya, istrinya, tidak boleh kita cintai kalau dia memusuhi alias kufur kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Islam, kalau istri masuk Islam, suaminya masih kafir, harus dipisah. Harus dipisah. Tidak boleh istri seorang muslimah, suaminya kafir, nggak boleh. Beda halnya dengan kok suaminya muslim, istrinya masih kafir, ini beda lagi, beda hukumnya. Masih bisa, masih bisa, dan tidak perlu dipisah, meskipun keharusan seorang suami untuk mengajak istrinya ke dalam Islam, menariknya ke dalam Islam, harus ada upaya. Tapi kalau istrinya muslimah, suaminya kafir, itu biasa namanya istri itu kan lemah. Ikut suami, namanya istri kan ikut suami. Kalau bahasa Jawa kita, biar ibu-ibu juga kenal bahasa Jawa kan. Donyo nunut, surga nunut, neraka katut gitu bahasanya orang Jawa itu. Masuk surga itu istilahnya bonceng suami gitulah istri itu. Kalau masuk neraka pun juga ngikut, bisa jadi ngikut suami gitu. Karena saking lemahnya seorang wanita ini, sampai diibaratkan seperti itu oleh orang-orang Jawa itu. Menunjukkan kalau istri itu lemah. Istri itu lemah. Makanya harus dinafkahi, harus dijaga, nggak boleh safar sendirian karena posisinya lemah. Kalau dia seorang muslimah dan penanggung jawabnya kafir, kemungkinan besar akan terseret kepada kekufuran. Makanya harus dipisah, wajib dipisah, batal pernikahannya. Tapi banyak loh pernikahan seperti ini, banyak loh, sampai beranak pinak, hidup satu rumah, padahal itu gak boleh. Nah, sallallahu alaihi. Dalilnya apa? Gak bolehnya kita cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam surat Al-Mujadalah, dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, biasanya ada yang mengatakan Mujadalah atau Mujadilah, ayat 22, ayat yang terakhir ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum. Kalian tidak akan jumpai sekelompok manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara kandung mereka atau keluarga besar mereka. Kalian tidak akan jumpai orang yang beriman itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapaknya, anaknya, ibunya, saudaranya, ataupun keluarga besarnya. Tidak akan kalian jumpai orang yang beriman itu cinta kepada orang yang musuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu panjang itu sampai ayat yang terakhir. Itu dalilnya. Makanya orang beriman ini harus ada namanya wala dan bara, harus ada loyalitas dan ada kepada siapa kita harus cinta, kepada siapa kita harus bara, berlepas diri. Siapa yang kita benci, siapa yang kita cintai, itu harus ada dalam hati seorang yang beriman. Kok nggak ada, nggak membedakan antara orang kafir dengan orang muslim, ya berarti bukan seorang yang beriman. Harus berlepas diri dari kekufuran dan orang-orangnya. Gak boleh kita cinta orang-orang kafir, cinta kepada orang kafir, cenderung pada orang kafir, mengikuti gaya model mereka. Tidak boleh, haram hukumnya. Ini konsekuensi keimanan. Orang beriman harus seperti itu. Tapi bencinya itu bukan berarti terus benci kita
ketemu di jalan kita pukulin, bukan begitu. Benci ini kita bencinya berlepas dari ibadah mereka, gak ikut-ikutan gaya model mereka, gak ikut-ikutan dengan slogan-slogan dan simbol-simbol agama mereka. Harus benci akan hal tersebut. Bukan berarti terus kita benci, kita cemooh, ketemu kita ludahi di depannya. Oh, enggak bener kayak gini. Kita zalimi. Oh, enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Tetap kita menjaga kalau orang kafir tersebut tidak menzalimi kita, dia menjaga keamanan dengan kaum muslimin, hidup berdampingan kaum muslimin, dijaga kenyamanan dan keamanan mereka. Ya wajib kita harus menjaga. Harus kita menjaga. Tapi tetap benci dari tadi simbol-simbol mereka, agama dan akidah mereka, jangan ikut-ikutan. Tapi kalau dia tetangga kita, boleh nggak kasih hadiah? Boleh. Boleh kasih hadiah. Tapi jangan kasih hadiah waktu Natalan. Ini hadiah Natal buat kamu ya. Udah boleh kayak gini. Atau mereka memberikan hadiah Natal untuk kita dengan penuh sopan dan baik, kita harus tolak. Maaf ya, kita nggak ikut-ikutan untuk kali ini kayak seperti ini. Kami tidak bisa menerima untuk kali ini. Harus tanya kenapa? Karena ini bertentangan dengan keyakinan dan agama kami. Tidak diperbolehkan dalam agama kami. Sampaikan apa adanya. Tapi kita tetap boleh tetap menjaga, nggak boleh membolimi, mengganggu, mengusik kehidupannya, nggak boleh. Nah, ini harus dipahami. Kalau benci ya benci akan agamanya, karena itu kekufuran. Nah, banyak permasalahan yang poin yang ketiga ini, masalah wala dan barok, loyalitas, cinta dan benci ini di kalangan anak muda kita ini yang saya berikan contoh. Anak-anak muda kita suka dengan namanya CR7, Cristiano Ronaldo yang nomor 7 itu. Bajunya dipakai, simbol-simbol dia pakai. Ini tidak boleh loh. Lambang-lambang, bahkan sebagian simbol-simbol football club ini, bola ini, banyak yang di Eropa tuh banyak ada gambar apanya? Salibnya. Ini tidak boleh simbol-simbol sebenarnya dipakai. Terus sampai anak muda kita potong rambutnya tuh seperti apa? Potongan? Iya, idolanya tadi, pemain bola yang dia sukai. Ini kenyataan. Pada orang kafir, naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka pakai tato, kita juga pakai apa? Tato, naudzubillah min dzalik. Berat ini berat. Ini berat. Makanya hati-hati. Ini sudah tasyabbuh, menyerupai gaya model mereka dengan gaya model yang terlarang dalam agama kita. Dan banyak orang yang nggak mengetahui. Kayak pakai anting sebelah, rambut diwarnai, mohak, tengah aja rambutnya yang masih tersisa dari depan ke belakang, tengahnya aja, kanan kirinya habis. Itu dari mana coba? Warisan Jenderal Sudirman, warisannya Sultan Mahmud Badruddin III atau Badruddin II? Kan enggak seperti itu yang ditanamkan. Sultan Mahmud Badruddin pakai tanjak lah, itulah yang diwariskan kepada kita, pakai tanjak itulah. Bagus pakai tanjak, suka saya pakai tanjak. Masya Allah ini. Bukan terus dimuhak, segala macam diwarnai. Ini sudah menyerupai orang kafir. Sedikit demi sedikit akan bergeser tuh keimanannya. Akan terkikis tuh keimanannya. Akhirnya nggak ada rasa benci sama sekali. Nah, ini harus dipahami. Inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat kalau kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hal tadi. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia. Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah dan mentaati Rasulnya. Yang kedua, Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Allah tidak ridho kepada kesyirikan, dan siapapun orangnya,
dan apapun bentuk kesyirikan tersebut. Yang ketiga, wajibnya kita harus cinta dan benci karena Allah. Tidak membenci kecuali orang-orang yang layak dibenci, yaitu orang-orang yang benci Allah dan Rasulnya. Harus kita benci orang-orang kafir, dan kita cinta kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini yang bisa kita sampaikan kepada pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau penjelasannya Ustaz, apakah seorang suami atau kepala rumah tangga itu bertanggung jawab atas dosa dan kesalahan anak dan istri di akhirat nanti? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Kalau suami tersebut tidak mengindahkan dari sisi pendidikan keluarga, tidak mengindahkan dari sisi pendidikan keluarga, anaknya nggak dididik, istrinya nggak dididik, nggak diarahkan, salah nggak ditegur, ini dah dibiarin aja lah gitu. Dia bertanggung jawab. Suami ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari perilakunya. Dari perilaku mengenyampingkan, dia tidak mengurusi anak dan istrinya, itulah dia akan dituntut. Otomatis dosa yang dilakukan anak dan istrinya, dan dia tahu dan dia tidak ingkari, dia menanggung semuanya. Ini kok dia meremehkan, menyampingkan, menggampangkan urusan, ini berat. Posisi suami berat kalau kayak gini. Adapun kalau suami sudah berusaha mendidik, ya kan, menjelaskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, membina anak dan istri, menjelaskan batas-batas syar'i Allah, ini haram, jangan dilakukan, ini berbahaya, jangan dilakukan. Terus tatkala dari anggota keluarganya berbuat maksiat, suami nggak diam, si laki-laki nggak diam, mengingkari. Kok ada kemaksiatan, diingkari, disingkirkan kemaksiatan tersebut. Kalau masih anak dan istrinya membangkang dan terus berbuat maksiat, suami sudah berlepas diri. Ini harus dibedakan. Nah, suami sudah nggak bertanggung jawab lagi karena dia sudah berusaha. Loh, kalau dibebankan lagi suami, enak sekali. Hancur semua seluruh laki-laki kalau kayak gini. Dan di sini juga kita bisa ambil kesimpulan beratnya tanggung jawab seorang laki-laki. Berat lah jadi laki-laki ini, berat. Jujur aja, berat. Jadi seorang laki-laki ini berat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu lebih mampu, lebih layak untuk bertanggung jawab, lebih mampu dalam mengurusi perempuan-perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini tanggung jawabnya memang berat. Laki-laki memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab. Makanya sekali lagi, hidup ini bukan main-main, hidup ini tanggung jawab, adanya itu cuma tanggung jawab. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi hafidha dzalika dhayya. Sampai nanti di hari kiamat seorang laki-laki itu akan ditanya tentang anak dan istrinya. Amanat yang Allah pasrahkan kepadanya, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya atau dia sia-siakan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau amanat dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, tapi Allah uji dia karena memang juga anaknya ada yang nakal, anaknya nggak taat, kadang istrinya belot, tapi suami ini benar-benar bertanggung jawab, mendidik, membina, mengarahkan kepada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kok masih belot-belot nggak benar, ya
urusannya sudah dia tanggung sendiri, nanti anak dan istri sendiri yang bertanggung jawab. Adapun suami ini insya Allah terlepas dari dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok sang suami ini memang dasarnya dia juga bodoh dalam masalah agama. Dia sia-siakan keluarganya, nggak diurusi, nggak dinafkahi, nggak dididik. Sudah, yang terserah, yang penting aku hidup happy. Karena ada model laki-laki seperti ini, pengen nikah banyak. Masya Allah, di sana punya istri, di sini punya istri, tapi nggak pernah diurusin, nggak pernah dibina. Wallah, orang-orang seperti ini berat tuntutannya di hadapan Allah. Berat sekali, wallah. Ini yang jadi masalah. Nah, sekali lagi, memang jadi laki-laki memang Allah musta'an, buah si malakama, memang berat memang. Tapi apa boleh buat, memang Allah mentakdirkan kita sebagai orang laki-laki harus kita hadapi. Tanggung jawab, harus kuat mental, harus penyabar, harus tabah dalam menghadapi ujian. Nggak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Kan itu laki-laki kan kayak seperti itu, hati-hati dalam mengambil tindakan. Itu sifatnya laki-laki. Tidak gerusah-gerusu lah, tidak tergesa-gesa. Nah, tidak tergesa-gesa. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaallah. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena saya jam 10 ada online ini Zoom. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.